Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endal Estianti, NPM 20. Dari program studi pendidikan sekolah dasar. Di sini saya dari kelompok 4. Saya akan memaparkan strategi pembelajaran. Model-model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan LPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung atau yang disebut dengan instruksional effect. Proses pembelajaran terdiri 5 pengalaman belajar pokok, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Yang kedua, pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan eksistensi kelompok. Setiap siswa dalam kelompok memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif antara lain untuk menuntaskan materi belajar. Siswa belajar dalam kelompok secara kooperatif. Kelompok dibentuk dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan heterogen. Jika dalam kelas terdiri dari beberapa ras, buku, budaya, jenis kelamin yang berbeda, maka diupayakan agar tiap kelompok berbaur. Penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok daripada perorangan. Yang ketiga, model-model pembelajaran konseptual. Pembelajaran konseptual adalah mempraktikkan konsep belajar yang mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata siswa. Siswa secara bersama-sama membentuk suatu sistem yang memungkinkan mereka melihat makna di dalamnya. Dalam pelajaran konseptual, ada 8 komponen yang harus ditempuh, yaitu membuat keterkaitan yang bermakna, melakukan pekerjaan yang berarti, melakukan pembelajaran yang diatur sendiri, bekerja sama, berpikir kritis dan kreatif, membantu individu untuk tumbuh dan berkembang, mencapai standar yang tinggi, menggunakan penilaian otentik. Yang keempat, model pembelajaran penemuan terbimbing. Discovery learning adalah proses belajar yang di dalamnya tidak disajikan untuk suatu konsep dalam bentuk jadi, tetapi siswa dituntut untuk mengorganisasi sendiri secara belajarnya dalam menemukan konsep. Langkah persiapan metode discovery learning yaitu menentukan tujuan pembelajaran, melakukan identifikasi karakteristik siswa peserta didik, memilih materi pembelajaran, menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif. Yang kelima, model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah adalah sebuah pembelajaran yang menyajikan masalah konseptual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Langkah-langkah dalam proses belajar yaitu yang pertama, pendefinisian masalah. Yang kedua, pembelajaran mandiri. Yang ketiga, tahap investigasi. Yang keempat, pertukaran pengetahuan. Yang kelima, penilaian. B. Rumpun model pembelajaran. Rumpun model pembelajaran adalah hal yang menyangkut untuk diajarkan kepada anak didiknya berupa sikap, pengetahuan, pola pikir, dan intelektual maupun kreatif anak. 1. Model interaksi sosial. Pada model ini,
lebih menekankan usaha dan mengembangkan kemampuan peserta didik. Di sini guru harus berpandai-pandai dalam mengaplikasikan model pembelajaran agar mampu menunjang kemampuan siswa dan cara siswa belajar dengan hasil yang baik dan tidak menimbulkan masalah. Rumpunan modelnya. A. Penemuan kelompok Herbert Talent. Perkembangan individu antar kelompok. Inquiry. Penemuan sosial, pemecah masalah. C. Bermain peran mempengaruhi peserta didik agar menemukan nilai pribadi dan sosial. D. Simulasi sosial. Sarene Book membantu peserta didik mengalami bermacam-macam proses dan kenyataan sosial. Yang kedua, pemrosesan informasi. Pemrosesan model ini menjelaskan bagaimana cara individu memberi respon yang datang dari lingkungannya. Jadi, pada model ini siswa dapat memberi tanggapannya tentang apa hal yang baru yang ia temukan atau ia rasa ada perubahan yang ada di sekitarnya. Contohnya saja, mereka mengenal HP atau media lainnya, apakah berdampak baik atau buruknya bagi seusia mereka. Dan di sini guru mengajarkan dan memberitahu bagaimana hal yang baik kita menemukan hal yang baru pada lingkungan hidup kita. Contoh kumpulan modelnya yaitu model berpikir induktif desain untuk mengembangkan proses mental, di mana di sini siswa diajar untuk berani tampil dengan hal yang ia punya. Memori mengingat dan menyimpan hal yang diserap oleh pikirannya. Model penata lanjut untuk menciptakan kemampuan yang baik. Guru mengajarkan bagaimana cara mengembangkan kemampuan atau bakat yang ada pada anak didiknya agar termotivasi untuk itu. Yang ketiga, model personal merupakan model rumpunan pengajaran yang menekankan pada proses pengembangan kepribadian individu peserta didik dalam memperhatikan kepribadian individu. Guru mencontohkan hal yang baik ditiru anak didiknya agar mereka termotivasi untuk itu. Contoh rumpunannya, pengerjaan non-direktif. Guru lebih menekankan pada anak didik untuk dapat membentuk kemampuan untuk kesadaran dari individu. Sinetik kreativitas. Di sini anak lebih berkreasi mengemukakan idenya. Yang keempat, model perilaku. Pada model ini peserta didik dibimbing untuk dapat memecahkan masalah, belajar melalui penguraian perilaku ke dalam jumlah kecil dan berurutan. Rumpunan model perilaku. Yang pertama, model manajemen kontingensi dan kontrol diri berupa fakta yang diberikan atau diajarkan sesuai dengan keterampilan sosial. Yang kedua, relaksi santai dan penggunaannya, pengurangan ketegangan tujuan yang diajarkan untuk pribadinya. Yang ketiga, latihan langsung. Ini berkaitan perilaku dan keterampilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.